stimulasi perkembangan anak tersebut itu kurang, Miss Eka. Jadi banyak terjadi aspek emosional, begitu Miss, dia akan lebih terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So glad to be here, be back to our podcast of Al Abidin Foundation. Salam Al Abidin, inspiring the world, shaping the future. Oke, Miss Eka here. Kita akan membahas topik-topik seputar pendidikan, handling anak, dan juga all about unit-unit di bawah Yayasan Al Abidin. Nah, kali ini Miss Eka akan membahas topik seru tentang dunia preschool atau dunia anak usia dini. Kali ini bersama dengan bintang tamu yang spesial. Tebak siapa? Dia adalah Miss Ayun. Miss Ayun dari KBTKI Al Abidin Klaten. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Yayasan Al Abidin itu mempunyai beberapa unit pendidikan di bawahnya, termasuk salah satunya adalah di Klaten juga. Nah, kali ini bersama Miss Ayun akan membahas tentang awal kehidupan. Pentingnya lingkungan sejak dini untuk anak usia-usia preschool. Bagaimana ya kira-kira? Nah, Miss Ayun, ada komentar nggak tentang dunia anak preschool atau usia dini itu kan lagi masa-masa baru mengenal dunia ya. Betul. Kalau kita sebagai orang tua nggak mengarahkan ke dunia-dunia atau lingkungan yang baik, tentunya akan berpengaruh juga sama tingkah laku mereka. Betul sekali. Nah, jadi komentarnya Miss Ayun gimana nih tentang pentingnya kita tuh memilih lingkungan yang baik untuk anak usia dini kayak gitu? Iya, anak usia dini tuh Miss Eka, karena kan anak usia dini, namanya dini itu kan adalah dasar, dasar dari pertumbuhan anak-anak. Jadi menurut saya dasar pendidikan anak usia dini itu paling penting. Jadi di mana usia itu kita tanamkan semua kebaikan, semua contoh-contoh perilaku yang baik, kemudian kita menerapkan semua ilmu keagamaan di situ, jadi menjadi dasar dan bekal untuk anak tersebut untuk melangkah tumbuh dan benar berkembang. sekali. Begitu, bicara tentang tumbuh kembang anak nih ya, berarti kan mereka benar-benar memerlukan lingkungan yang selektif, betul, dan lingkungan yang baik. Betul. Kayak gimana menurut pandangan Miss Ayun nih sebagai guru TK? Iya. Wah, ini kepala sekolah TK-nya langsung ya, Masya Allah. Iya, Miss Eka. Gini Miss Eka, menurut pandangan saya ya Miss Eka ya, kalau anak usia dini itu adalah usia di mana sebagai anak yang pengcopy handal Miss Eka. Copy paste banget. Iya, copy paste banget. Peniru ya. Peniru yang handal begitu Miss Eka. Jadi ketika anak tersebut diletakkan atau berkembang di lingkungan yang tepat, dia akan mengcopy hal-hal yang baik. Sebaliknya pun ketika anak tersebut itu tumbuh berkembang di lingkungan yang salah atau yang kurang sehat, nanti perkembangan juga akan terganggu atau terhalang atau tidak maksimal, seperti itu Miss Eka. Menurut saya seperti itu. Kalau lingkungan di sekitar rumah mungkin ya, kalau di dalam rumah kan adanya cuma orang tua, mungkin bisa jadi keluarganya orang tua, adik kakak gitu ya. Berarti mereka akan meniru perilaku yang ada di rumah itu. Betul sekali. Tapi sekarang kalau misalkan keluar dari rumah, ada lingkungan tetangga, ada lingkungan sekolah. Nah, ini penting nggak sih mereka harus sekolah usia 2-4 tahun itu? Apa penting harus berangkat ke sekolah gitu? Iya, betul. Kalau menurut saya itu tuh hal zaman sekarang ya Miss Eka. Itu ada anak yang kayak terletak di lingkungan yang aman-aman saja. Misalkan sekitar rumahnya itu hanya ada orang tua, kakak, adik, saudaranya, begitu. Tanpa dia banyak interaksi ke luar, begitu. Itu menurut sebagian orang tua itu adalah lingkungan yang aman bagi mereka. Tetapi di lain hal, stimulasi perkembangan anak tersebut itu kurang Miss Eka. Jadi banyak terjadi speech delay. Apalagi kalau orang tua bekerja ya. Betul sekali. Banyak terjadi anak yang speech delay, ataupun pada masanya dia itu harus aktif bergerak, tetapi pada nyatanya dia hanya pergerakannya itu aja, karena sekarang kan pengaruh gadget banyak ya. Gadget banyak, dia sudah overtime melihat handphone, melihat TV. Nah itu perkembangan motoriknya juga terhalang begitu Miss. Jadi itulah mengapa pentingnya menurut saya
Ananda itu disekolahkan ya lebih dini begitu. Ada nggak pengaruh-pengaruh positif usia dini kan kayak misalkan 2-4 tahun mungkin ya. Pengaruh positifnya nih, dia berangkat ke sekolah padahal banyak orang tua bisa jadi worry karena aduh di sekolah banyak orang, banyak ketemu orang-orang yang bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Takutnya malah terbawa arus, kayak ngomongnya lebih gimana gitu ya, kasar atau apa, padahal masih usia dini nih. Selektif banget kan orang tua harusnya. Betul. Biasanya menurutnya Miss Ayu nih, lingkungan sekolah yang seperti apa yang bisa membangun sisi positif dari anak? Gitu. Lingkungan sekolah yang bisa menunjang semua aspek perkembangan anak, begitu Miss. Jadi misalkan dari aspek bahasa, aspek dia sosialnya, begitu, tumbuh kembangnya secara maksimal, kemudian aspek keagamaannya, begitu, dan juga itu Miss, maksud saya aspek yang menunjang perkembangan dia. Contohnya misalkan kebahasaan, begitu ya. Itu kan nanti di sekolah itu dia banyak berinteraksi dengan banyak teman, dengan guru yang berkompeten, begitu, dengan lingkungan yang interaksi dengan banyak orang, itu kan pasti melatih sosial emosional dia, melatih cara komunikasinya dia, dan nanti melatih juga untuk cara dia itu bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya. Kalau dia hanya di rumah saja, itu kan nanti anak itu tidak dilatih bagaimana cara berbagi misalkan dengan orang lain, bagaimana cara kalau dia sakit, gimana cara dia untuk mensikapi rasa sakit itu, seperti itu. Tetapi ketika dia ada di lingkungan sekolah, banyak sekali kejadian seperti itu, ya pasti dia akan lebih tertempa, lebih gimana ya, responsif, responsif seperti itu. Jadi beda sekali dengan ketika anak hanya di rumah. Begitu. Oke, tapi kita kan nggak bisa ya menampilkan ada sisi negatif juga dari lingkungan yang mungkin baru dikenal anak. Anak kayak masa-masa emas nih, kayak spons menyerap semua yang ada di lingkungannya kayak tanpa filter. Nah, kalau dari lingkungan Abidin sendiri nih di TKI Klaten, kayak gitu tuh gimana cara untuk bisa memfilter anak-anak interaksi sama teman-temannya seperti apa supaya sisi positifnya tuh lebih banyak dibanding sisi negatifnya gitu, Miss? Iya, kita juga di TKI Al-Abidin kita menanamkan karakter, Miss, itu yang terpenting, begitu. Jadi lingkungannya tidak hanya bersosialisasi begitu ya, tetapi kita menanamkan karakter, begitu, dimana anak itu setiap hal yang dia lakukan itu ada controlling, begitu, dari guru. Jadi misalkan di awalan aja kita bisa melatih anak itu dengan pembiasaan. Jadi melakukan mengawali kegiatan dengan berdoa, mengakhiri dengan berdoa, begitu. Ketika salah juga meminta maaf, begitu. Terus kemudian ketika kita ada sharing tentang melatih hadis, ya, hafalan hadis, hafalan surat-surat pendek, itu nanti akan melatih karakteristik anak juga lebih dekat dengan Tuhannya, begitu, agama. Jadi nanti akan membuat tameng sendiri terhadap anak, seperti itu. Kalau masalah berkomunikasi nih, biasanya ada kan anak-anak speech delay ya. Speech delay itu gimana? Biasa solusi dari sekolah, Miss? Apakah diterima mereka-mereka? Kalau kita speech delay itu kan ada tarafnya ya, Miss ya, ada tingkatannya. Ketika speech delay-nya itu memang terjadi karena kurangnya latihan komunikasi, kurangnya interaksi dengan sesama, itu bisa kita terima dan kita latih. Karena di sekolah itu kan nanti anak itu pasti akan berinteraksi dengan lebih banyak orang, dengan teman-teman sebaya. Nah, itu menstimulasi anak-anak itu yang speech delay tersebut agar lebih baik berkomunikasi, begitu. Ada sukses story nggak, Miss? Misalkan pernah ada testimoni dari orang tua kayak anaknya sebelumnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi banyak hal positif di sekolah, terutama mungkin anak yang speech delay tadi punya ini nggak kayak success story atau best practice-nya? Ada, Miss.
ada anak yang kebetulan dia tuh anak pertama, selisih jarak dengan anak adik yang kedua itu agak dekat gitu ya Miss ya. Jadi mungkin dalam masa pertumbuhannya itu kayak ya sudah, dia dengan orang tua itu ya dibiarkan dengan pembantu begitu ya, pengasuhnya. Betul, pengasuh anak. Jadi dengan pengasuh itu ya dia tidak ada stimulan yang benar-benar signifikan ke komunikasi begitu. Ketika masuk sekolah, dia ketika ingin sesuatu itu dia tantrum begitu misalnya. Jadi ini anak pertamanya tadi ya? Iya, anak pertama. Jadi ketika dia itu minta minum saja, dia tidak bisa mengkomunikasikan misalnya. Tetapi ya dia langsung marah begitu, dia cuma nunjuk-nunjuk tanpa ada komunikasi, tanpa ada kata-kata begitu. Tetapi karena ini kan baru masuk ke 3 bulan pertama ya sekolah, alhamdulillah dengan miss-nya itu dia memang dibiarkan nunjuk-nunjuk seperti itu. Tetapi dengan miss-nya itu treatmentnya dia tidak langsung dikasih minum Miss Eka. Ya, tetapi dia dilatih dengan miss-nya bilang, Miss minum, Miss mau minum, kayak gitu. Jadi ada kata-kata, jadi benar-benar itu kita sounding setiap saat ketika dia tantrum, ya kita dampingi dengan baik. Kita kita pancing agar anaknya itu mau berkata-kata, mau ngomong, mengutarakan apa yang dia inginkan. Gitu. Alhamdulillah mamanya juga, Miss terima kasih ya, sekarang Ananda itu bisa mengungkapkan ketika dia ingin apa, dia bisa mengutarakan dengan jelas gitu. Wah, keren ya ini ya. Berarti ini sisi positif dari anak usia dini itu disekolahkan. Pengen tahu lebih banyak Miss tentang kayak gimana nanti guru-gurunya nih ya. Teman-teman semuanya dan pemirsa, kita nanti ngupas lebih banyak lagi tentang gimana sih lingkungan usia dini di TKI Klaten. Tapi kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tahun 2024, Al-Abidin membuat sejarah dengan menyapa lebih dekat masyarakat Klaten. Kami berlokasi di Jalan Jombor Indah, Mendo, RT 1, RW 2, Buntalan, Klaten Tengah. Hadirnya Al-Abidin di Klaten membawa 3 unit pendidikan, mulai dari KBTK, SD, dan SMP. We provide 3 excellent programs. The first program is International Class Program, or ICP. This program focuses in improving students' English ability. We also cooperate with Cambridge Assessment officially. Tahfiz Kelas Program fokus pada hafalan Al-Quran dengan target hafalan sebanyak 1 juz untuk tingkat TK dan 10 juz untuk tingkat SD dan SMP. Program yang ketiga adalah ICT, Information and Communication Technology. Belajar coding sejak dini yang pastinya akan bermanfaat bagi putra-putri Anda. Berwawasan global sehingga Ananda senantiasa berpikiran humanis, terbuka, dan visioner. Dengan mengembangkan kemampuan dirinya, diiringi dengan ilmu dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Sekolah juara, belajar sesuai dengan kompetensinya masing-masing, menghargai proses dan kemampuan siswanya. Sekolah tanpa PR, sekolah menyenangkan dengan tidak memberi beban berlebih terhadap siswanya. Sekolah karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam aktivitas sehari-hari dan menjadi belief system. Di TKI Al-Abidin Klaten terdapat 3 program kegiatan: Bilingual, Tahfidz and Islamic Studies, IT for Kids. Kami adalah sekolah budi
dan juga menyediakan boarding atau asrama bagi Ananda yang mengendaki. Beasiswa 100% untuk Anda yang mendaftar. Kesempatan bergabung di Al-Abidin Klaten tidak datang kedua kalinya. Come and join us. Al-Abidin, inspiring the world, saving the future. Oke pemirsa, salam Al-Abidin, kembali lagi setelah break. Oke, kali ini kita masih bersama dengan Miss Ayun dari KB TKI Klaten. Tadi kita membahas tentang awal mula kehidupan, pentingnya lingkungan buat anak-anak usia dini. Nah, tadi kita sudah dijelaskan ya bagaimana pentingnya membangun lingkungan yang positif di masa-masa anak usia emas seperti itu. Nah, kali ini Miss Ayun boleh dijelaskan lagi nggak tentang sisi-sisi positif kita harus membangun lingkungan itu untuk anak-anak usia dini itu potensi yang bakal dikembangkan tuh apa aja ya? Iya, Miss. Anak usia dini itu banyak sekali yang potensi yang dapat digali, Miss. Begitu ya. Untuk dari segi spiritual, ya, dari segi spiritual. Wah, itu penting banget itu ya. Moral spiritual itu anak usia dini itu harus ditanamkan, Miss. Misalkan ketika dia belum bersekolah, dia itu belum paham ya, belum paham bagaimana sih dia itu bisa merasakan, oh aku harus berbagi begitu. Aku harus ibadah. Iya, maksudnya itu bisa berbagi dengan sesama, seperti itu ya. Terus bagaimana sih caranya aku itu memulai kegiatan seperti itu. Terus harusnya kan setiap mulai kegiatan tuh ada berdoanya begitu kan. Kemudian bagaimana sih caranya sholat 5 waktu yang benar, kemudian bacaan-bacaan sholat yang benar begitu. Nah, di Al-Abidin ini anak seusia dini itu bisa dilatih gitu, Miss, bagaimana caranya sholat yang benar, bacaan sholat yang runtut begitu. Dan selain itu ada aspek intelektual begitu, Miss. Ketika anak itu belum bersekolah, orang tuanya hanya tahu anaknya itu cuma bisa bermain seperti itu. Tetapi ternyata ketika anaknya sudah sekolah, oh ternyata anakku tuh bisa seperti ini toh, dia bisa tahu huruf, warna begitu, bisa menyanyikan lagu dengan baik seperti itu, bisa menghafal hadis, bisa menghafal surat-surat pendek seperti itu. Kenal angka juga ya. Betul sekali. Kemudian dari aspek emosional begitu, Miss, dia akan lebih terlatih. Berbeda dengan lingkungannya yang hanya bertemu dengan orang-orang itu saja begitu. Ketika dia bertemu dengan Mas Baya, bertemu dengan Miss-Missnya begitu, rasa itu tuh akan terlatih begitu. Misalkan bermain dengan teman sebaya, dia akan merasakan, oh seperti ini aku harus berbagi, seperti ini aku harus ya mengalah. Nah, rasa-rasa itu yang bisa dilatih saat Ananda bersekolah. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, Miss, peran guru dalam mendukung kesehatan mental anak. Kadang-kadang mereka bisa jadi belum siap untuk masuk ke sekolah. Tantrum itu udah pasti ya di pekan-pekan awal ya. Gimana sih caranya guru bisa handling anak di awal-awal, terus bisa sampai konsisten, sampai lulus di usia dini itu kan nggak mudah ya. Iya, betul sekali. Ya, sekali lagi, Miss, guru itu adalah second parents, gitu ya, Miss ya. Ketika di sekolah, guru itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak daripada orang tuanya di rumah, gitu. Apalagi kalau orang tuanya bekerja, begitu ya, Miss ya. Nah, di sini guru itu akan sebagai role model-nya anak, begitu. Guru di TK itu ya mulai dari anak datang pagi hari yang tantrum, begitu. Terus bagaimana cara mengetahui bagaimana sih handling anak yang ini, anak yang itu berbeda, Miss. Jadi benar-benar guru itu harus mengetahui karakteristik anak, setiap anak. Begitu, dari pagi anaknya sudah di handle dengan baik, begitu. Kemudian
ketika kegiatan di kelas juga ada anak yang ngambek, guru pun juga bisa mensiasati seperti itu. Harus tahu parenting juga nih ya. Biar bisa anaknya ya have fun gitu, biar fun di kelas gitu. Jadi nanti ketika ada pembelajaran juga nanti bisa maksimal. Begitu, Miss. Kalau biasanya anak-anak tantrum itu ada cara-cara tersendiri ya. Terus anak-anak kayak mogok sekolah itu gimana tuh, Miss? Kondisinya anak guru tuh biasanya kayak gimana harus? Kan ada tuh anak yang trauma banget datang ke sekolah gara-gara ada satu dan lain hal yang ada di sekolah. Padahal baru-baru memulai asik-asik belajar gitu kan. Nah, itu biasanya guru kayak gimana tuh, Miss? Nah, guru juga tidak boleh lepas kerjasama dengan orang tua ya. Jadi harus kerjasama dengan orang tua. Iya, betul. Bagaimana cara agar anak tersebut itu tidak tantrum. Begitu. Selain dari faktor di rumah ya, Miss ya, mungkin ketika bangunnya itu susah dibangunin, moodnya jelek kan, sampai sekolah kan juga berpengaruh ya, Miss. Nah, itu di sekolah guru juga harus punya trik. Iya, punya trik khusus gitu caranya. Misalkan pagi-pagi itu diajak main dulu, kayak gitu, diajak bercerita. Itulah gunanya saat dibangunkan mulai dengan pembelajaran. Itu kita ada morning talk kayak gitu. Jadi anak-anak diajak berkomunikasi dulu. Tadi pagi siapa yang bangun dengan happy? Ya, itu kan membangun mood anak agar lebih baik, begitu, Miss. Kalau menurut Miss Ayu nih, seberapa besar sih pengaruhnya model pembelajaran di sekolah, metode pembelajaran itu terhadap perkembangan anak, Miss? Pengaruhnya sangat benar-benar ya sangat besar ya, Miss, pengaruhnya ya, Miss. Karena di sekolah itu kan diajarin ya, ada motorik halus, motorik kasar, begitu kan. Ada ya semua aspek perkembangan anak kita masukkan dalam pembelajaran, begitu. Itu membuat stimulan terbesar, begitu ya, Miss ya. Jadi untuk mengoptimalkan perkembangan anak ya itu metodenya pembelajarannya harus yang mungkin fun ya, betul, tidak menyiksa anak, betul, gitu. Sesuai dengan usianya, fokus terlalu lama gitu ya. Jadi kan ada anak yang fokusnya hanya semenit 2 menit gitu kan. Nah, itu kita fasilitasi dengan kegiatan yang tidak monoton, begitu. Bisa tuh, Miss. Bisa. Apakah sekolah bisa memfasilitasi pembelajaran yang seakan-akan belajar padahal sedang bermain? Itu bisa. Iya, sangat bisa, Miss, karena metode pembelajaran kita juga sudah loose part ya, Miss ya. Jadi menggunakan berbagai macam media itu agar menarik minat bakat anak. Begitu. Jadi misalkan kalau kita mengenalkan huruf ke anak, begitu, Miss, itu tidak melulu memakai tulisan dari pensil ke kertas membuat huruf A seperti itu, tidak, Miss. Jadi kita bisa menyusun batu dengan huruf dengan polanya seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengenal huruf A tanpa metode yang metode lama begitu. Jadi metode yang fun begitu. Pakai pom-pom yang berwarna-warni, menyusun pom-pom. Nah, itu lebih menarik gitu, Miss, untuk anak. Kancing-kancing gitu ya. Oke, berarti di TKI Klaten itu udah mengemas pembelajarannya itu benar-benar ini ya, Miss ya, kayak mendukung potensi-potensi anak. Iya. Oke. Terus sekarang nih, bagaimana sih sekolah dapat bekerja sama orang tua buat bisa mengoptimalkan perkembangan anak secara keseluruhan? Ada kerjasama berarti antara orang tua? Iya, harus, Miss. Jadi misalkan kalau di sekolah sudah kita kan ada hafalan ya, Miss ya. Ada hafalan juz 30 begitu, hafalan surat pendek begitu. Nah, kalau setiap hari kan kita harus bermurojaah itu minimal 2 ayat. Nah, itulah peran orang tua di situ. Jadi di rumah bisa repeat gitu ya, Miss ya. Jadi bisa bermurojaah di rumah begitu. Kemudian juga selain itu bisa meningkatkan bonding. Gitu, Miss. Kemarin juga ada proyek karakter kita, Miss. Itu kita melibatkan orang tua juga karena
setiap orang tua dan siswa itu harus mengirimkan dokumentasi bagaimana menciptakan bonding antara orang tua dan anak ketika sebelum tidur. Iya, baca buku. Membaca buku begitu. Jadi itulah keistimewaan kita ya, Miss. Jadi tidak hanya sekolah saja yang berperan aktif, tetapi kita juga memerlukan kerjasama dari orang tua tersebut agar memaksimalkan perkembangan anak seperti itu. Masya Allah, keren banget ya ini ya. Berarti harus ada komunikasi yang terbuka dan aktif antara sekolah sama orang tua. Kata benar, pemirsa semuanya, awal mula kehidupan anak itu tergantung dari orang tua juga yang bisa mengemas. Oh, tujuannya nanti anaknya tuh usia berapa, mau disekolahkan di mana gitu ya. Nah, salah satunya di KBTKII Klaten yang sudah mengemas pembelajarannya itu dengan cara yang fun. Terus juga mendukung optimalisasi perkembangan anak dari sisi tadi spiritual, intelektual, sosial, emosional, motorik ya, semuanya insya Allah berkembang secara positif sehingga kita bisa meminimalisir efek-efek negatif dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita. Nah, jadi gini, jika kita merawat anak kita dengan baik, tumbuh dengan baik, insya Allah nanti mereka akan bertemu dengan lingkungan yang baik juga. Jika lingkungan mereka baik, insya Allah mental yang terbentuk juga akan baik juga. Happy mental Health Day, baru beberapa hari kemarin kalau nggak salah. Nah, Masya Allah, semoga anak-anak kita semuanya tumbuh dengan mental yang baik dan juga jadi anak-anak yang tangguh ya di kemudian hari. Kalau mau daftar di TKI Klaten ini gimana Miss Ayun? Pasti ada yang tertarik nih, bisa jadi. Boleh sekali Bunda. TKI Al-Abidin Klaten ini sudah membuka pendaftaran gelombang khusus hanya sampai 31 Desember Bunda. Jadi bagi ayah bunda yang memang sudah benar-benar berniat ya, sudah berhusnuzon ya, langsung aja Bunda. Apalagi area Klaten ya Miss. Iya. Dan jangan lupa Bun, ketika Ananda itu akan masuk tahun 2002 dan 2027, jadi 2 tahun lagi ya Miss ya, itu sudah bisa mengindenkan Bunda. Jadi lebih lebih cepat, lebih baik ya. Oh, berarti dari usia 2 sampai 4 tahun udah bisa ya? Betul, bisa sekali. Ya.